Saudara, saya bukan bilang saudara tidak boleh pindah gereja. Boleh pindah gereja, tapi gini, pindahlah gereja kalau saudara punya panggilan yang sama dengan kelompok itu, komunitas itu. Karena kita ini tubuh Kristus kan, ada beda-beda memang panggilan. Nah, temukan di mana panggilan saudara dan saya. Bergabunglah bukan karena lightingnya lebih terang. Bergabunglah bukan karena AC-nya lebih pas. Bergabunglah di satu tempat bukan karena lebih nyaman, lebih lux, lebih mewah, WC-nya wangi. Bukan cuma karena itu, walaupun itu bagus. Tapi bergabunglah di satu komunitas karena saudara satu panggilan dengan mereka. Saudara satu kerinduan dengan mereka. Amin. Saya rela saudara bergabung kemana saja asal itu satu panggilan dengan saudara. Saudara menggenapi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Itu lebih baik daripada saudara memaksakan diri di tempat ini. Tapi beda panggilan. Lagi sama kita di sini. Kita nggak punya pembukaan, kita nggak punya yel-yel, kita nggak punya pembuka mau ngapain. Asli Hai, itu nanti dua. pasti diedit potong. Ulang. Cut ulang. Kita belum bikin ya pembukaannya. Belum. Ntar dulu. Ya, Hai guys, balikan lagi bareng sama kita di sini. Malam ini ada narasumber yang sangat-sangat famous di gereja kita. Ya kan semua juga udah tahu siapa dia. Ketua Jadi saya nggak usah di sini, udah tahu. Oh udah tahu ya, Oke. jadi nggak usah gitu ya. Ketua remaja, bisnismen juga, Oke. seorang daddy juga, Thank you. Pemain musiknya kita juga. teman-temannya anak-anak kecil. WA-nya Bukan kita juga. Kaseto itu sih. Kaula muda Kaula sekarang, muda, dia kaula idola muda. kaula muda sekarang. Siapa dia? Tereng. Boleh ngomong? Boleh. Oke. Barnabas Pujiono. Oke, nama saya Pujiono. Kalau nama ini biasa di channel saya. Udah boleh kan ngomong kan? Boleh. Channel saya Barnabas Pujiono. Seperti yang tadi kedua host kita yang kece badai, cetar membahana, bagaikan halilintar. Waduh, beton. tapi bukan Gen Halilintar gitu kan. Terima kasih sudah mengundang saya di channel ini. Semoga acara ini jadi berkat buat semuanya, Amin, khususnya amin, buat amin. subscriber dari CMM atau Calvary Music Ministry. Sip. Iya, betul. Oke, hari ini kita mau ngomongin stalking gereja sebelah. Waduh, Yang suka Kepoin lihat ya. gereja Bawang Putih. main-main. Enggak. Bukan. Masih sama. Berarti gereja yang ada salibnya Ya, ya. sama aja kita, cuman beda inilah. Cek warung sebelah. Oke. Ya, Gitu ya. ngecek warung sebelahnya, warung Cek stalking lah ya. Stalking. Stalking IG-nya, ada siapa? Oh, ini temen gue. Siapa aja yang udah pindah ke sana gitu Loh, ya. ini kan tadinya itu. Hasinger, siapa sih? Oh, nggak ada ya? Tapi bohong, oke. Gini Iya. menurut lu gimana? Kalau lu sendiri pernah nggak sih? Maksudnya dari pertama kali bergereja itu apakah ada di sini? Apa sebelumnya di mana? Oke. Kita ngomongin cek gereja sebelah kan, fenomena yang terjadi sebelum pandemi ya kan? Iya. Sebelum terjadi pandemi, setelah pandemi ini banyak banget menurut saya yang ngecek. Karena bisa dari online. Iya, betul. Iya. Ya nggak sih? Betul. Tapi menurut saya online masih mending daripada kita onsite pindah raga badannya ke sono kan. Ya. Oke, saya dulu Kristen pertama kali bertobat di Purbalingga, GBI Samuel dulu di sana. Oh, dari asal. Dari Kamu halaman ya? Iya, SMP di sana. Pertama bertobat kelas 5 SD kalau nggak salah. Dulunya saya ex kan dari Oh iya. dari Muslim. Oh, oke. Sampai Ya. kelas SD. Kelas 5 SD saya masih Muslim. Dan SMP kelas 2 atau kelas berapa saya dibaptis. Gereja di GBI Samuel Purbalingga. Karena saya dipindah sekolahnya ke sini SMA. Oh, SMA-nya di Begitu Cirebon. lulus SMP, SMA dipindah ke Cirebon. Oh. Kabupaten Cirebon dulu di Babakan. SMA PGRI Babakan dulu ya di sana. Kok bisa ke situ dari siapa? Nah, itu paman saya dulu seorang hamba Tuhan, seorang pendeta lah ya katakanlah di sekarang. Melihat saya di kampung itu nakal, melihat saya tuh bakal jadi badung lah, sering Oh iya. pokoknya tahulah kenakalan anak remaja berantem Iya. dan lain-lain. Akhirnya saya dipindah ke Cirebon untuk dididik, dikarantina lah. Jadi di GBI Ciledug, GBI gerejanya Pak Matius di sana sampai kelas 3 SMA. Oh, tinggalnya di sana. Tinggal di Gebang. Oh, di Gebang. Paman saya rumahnya di Oh, Gebang. bergerejanya di Pak Matius ya. Gerejanya di Pak Matius di Iya, Ciledug. Nah, setelah
nah ceritanya gimana pindah ke GBI Kalvari nih. Saya waktu itu lulus SMA, saya kuliah di CIC Cirebon. Oh di Cirebon. Jadi pindah ke Cirebon. Jadi Otomatis nggak balik ke otomatisnya nggak Cirebon. balik ke Ciledug kan jauh. Dulu kan cinta saya berat di ongkos. Cinta. Maksudnya kehidupan tuh berat di ongkos kalau Iya. Ciledug Cirebon kan. Ya, berat dibangun paginya juga, no? Nah, sampai akhirnya waktu itu juga ada pendeta pembantu Agus Leman calling saya untuk membantu pelayanan di sini. Oke. Jadi sampai hari ini juga. Jadi bukan atas diri saya pengen pindah gereja, Pindah Oh, lokasi. iya, iya. tetapi Soalnya memang Pindah kota. karena keadaan. keadaan dan perencana Tuhan. Iya, betul. Kan bukan saya nggak pengen tuh, Iya, iya, nggak pengen pelayanan di GBI Kalvari, tapi ditarik sama Agus Sampai sekarang. Leman ya, Ya. sampai Nah, sekarang. Agus waktu itu bisa tahu Ono Pernah pelayanan. pernah pelayanan di Agus sini. Leman itu pelayanan di Ciledug, Oh, pelayanan iya, di Natal sana. Ciledug. Nah, Ketemu. pemain keyboardnya import dari GBI Kalvari. Saya Oh, main gitu. bass. Dia mungkin melihat saya terkesima, saya Ngantar ke Simak sih. ditariklah ke sini gitu loh. Ke GBI Kalvari sampai hari ini. Nah, untuk Tolong jawab di komen. Oh, Terkesimakah Anda atau cuman karena kita lagi butuh pemain nah, ya bass? pokoknya intinya Agus itu dipakai Tuhan untuk bertemu di sini. Iya, Di sini harus saya ketemu Menteri Ono bisnis, di di sini. sini ketemu teman-teman GBI Kalvari, ketemu banyak peluang lah gitu. oke. Berarti emang bukan karena gue pengen pindah-pindah, gue pengen coba ini, gue pengen coba itu, bukan gitu ya? Ya, Kalau Ono pribadi ya, bukan gitu ya? bukan sama sekali, Ya, saya oke, nggak kepikiran. Karena lokasinya aja. Ya, karena beda daerah. Beda. Daerah, misalnya masa saya balik lagi ke Purbalingga lagi tiap hari, kan nggak mungkin. No, tapi kan paling nggak Ono udah pernah ngerasa ini ada gereja di sini terus Oh gereja ya, di sini betul. gitu kan ya. Mm. Rasanya gimana, No? Berpindah gereja seperti itu walaupun bukan karena keinginan sendiri tapi karena Walaupun lokasi sama-sama GBI gitu ya? tempat tinggal yang mengharuskan pindah gitu. Rasanya gimana? Kalau dari saya rasanya sama, karena ada Sama Kristus di situ, ada Yesus di situ. Amin. Dan rasanya masalah juga ada. Oh, masalahnya juga Masalahnya tetap juga ada. Di sana Enggak, ada, di sini juga. iya, terus ketidakpuasan juga ada. Perasaan ketidakpuasan di masing-masing gembala, kepada gembala jemaat, kepada pimpinan atau koordinator, pasti ada, itu udah naluri. Ada. Pasti ada, tapi saya mensikapinya bukan dengan berontak ya, tapi ya saya tahu integritas bahwa orang-orang di atas kita ini, ada saya ini adalah orang yang diurapi gitu. Amin. Begitu, jadi saya nggak terlalu bagaimana, yang penting kalau memang kita punya ide bagus ya kita datengin atau chat personal gitu loh, jadi nggak ada di blow up di media sosial kalau saya. Pokoknya kita pakai jalur yang asik-asik aja. Jalur Iya. resmi lah. Jalur resmi, jalur yang Jangan asik-asik motong aja. dong. Toh Oke. juga kita tahu ya, kita mengerjakan ini Jangan semua untuk barbar Tuhan ya. gitu. Gitu ya. Nah, tapi kalau menurut Ono nih ya, di luar sana tuh kan suka ada tuh orang-orang yang mungkin ketidakpuasan sama satu gerejanya dia, atau mungkin penasaran aja terus berpindah gitu. Kalau menurut Ono sendiri gimana? Saya sih punya teman juga, mungkin juga tahu ya, saya punya teman waktu Beberapa lah ya. punya teman yang Kita. memutuskan untuk hijrah gitu ya. Memutuskan. Transmigrasi. Saya juga nggak ngejudge mereka nggak tahan Ya. lama, nggak paten gitu, saya nggak ngurusin itu. Yang jelas kalau kita bicara proses, dimanapun tempat kita ditempatkan, Tuhan punya rencana. Iya betul. Terus kalau kita bilang contohlah kita tanaman ditanam di satu pot, dipindah ke tanah yang berikutnya belum tentu cocok. Iya. Itu kita ngomongin tanaman. Kalau orang ya kita nggak tahu. Yang jelas gereja tidak ada yang sempurna. Iya. Toh kita, Iya. diri kita juga gereja di Yang sempurna hadapan cuma Tuhan. Tuhan. Iya. Tuh. Terus kalau yang lain kan sekarang di remaja ya, no? Mm-mm. Kalau anak remaja sendiri banyak yang pindah masuk keluar banyak nggak? Puji Tuhan ada. Saya kan pernah ya Lagi. ngalamin jadi namanya jadi pemimpin juga. Jadi gimana cara mengembalakan itu nggak gampang. Jangan dianggap remeh. Menggembalakan, ngingetin anak satu persatu itu susah. Iya. Apalagi gereja satu-satu besar ya. tuh. Apalagi tiba-tiba nggak nyapa atau karena pikiran lagi gimana nggak nyapa. Ketemu Akhirnya di kesinggung. jalan, ya. Terus misalnya saya nggak bisa mementorin satu persatu cewek, apalagi saya cewek, maksudnya ke cewek rada gimana gitu kan, karena usia mereka kan Iya. masih remaja. Terus
Jadi punya keterbatasan gembala, tapi saya selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan hikmat pada saya. Saya bentuk kapten komsel untuk menjangkau mereka di contoh anaknya Cifoni juga dancer, ada komsel dancer di situ bertumbuh, terus ada latihan yang Pindah juga, Kon. Ya? Pindah juga. Siapa? enggak dong. Enggak Kalau dong. pindah ceritanya beda kali ini. Nggak Jangan hosting di dong. sini. Jangan pindah. Nanti aja. Nanti kalau udah kuliah kan. Iya, nanti kuliah, pindah. Kan. Kalau udah kuliah kan mau nggak mau. Itu sama kayak Kak Ono berarti kan lokasinya pindah. Gitu. Betul. Nah, tapi ya kalau misalnya mereka itu kan anak-anak, terutama anak-anak yang sekarang Ono lagi gembala ini kan, mereka kan anak-anak yang di usianya labil gitu ya. Kadang-kadang begini, satu dengan yang lain misalnya taruh lah ya, si A sama si B pacaran terus putus. Waduh. Kalau udah putus, wah kayaknya Pindah gereja. nggak enak nih, ya kan? Kalau kita mau Ketemuan bareng-bareng lagi, karena mereka kan termasuk mainnya tuh luket tuh deket gitu kan, Iya, yang satu iya, dengan iya. yang lain deket Iya. gitu. Nah begitu mereka kayak putus, ada perasaan yang aduh nggak enak loh Kak, aku kalau ke situ lagi Kak, gini gitu kan ya. Nah lo nyikapinnya gimana tuh? Kalau dari saya, sebelum terjadinya mereka pacaran, saya selalu bilang, tolong kasih tahu minimal ke mentor, ke saya atau ke kapten komsel. Oh, kalau kita pacaran gitu maksudnya. Kalau anak remaja, Ya, pasangan itu ya. berlawan jenis pacaran. Harus berlawan Apalagi- jenis ya dia. Apalagi dia satu tim pelayanan, misalnya musik pujian di Iya, dalam iya. dancer sama pemusik, itu harus ada informasi ke saya kalau pacaran. Kita nggak ngelarang pacaran, itu Iya. saya juga dulu kan doyan pacaran gitu. jadi saya nggak ngelarang, tapi Tapi memang ada yang hampir putus gitu. No? putus Pasti ada, ada. putus dan paling 2-3 minggu atau maksimal 2 bulan dia nggak mau ke gereja. Gak biasanya. enak kan kalau ketemu masih belum bisa bersikap. Kalau jaim, anak-anak kayak jaim. begini Nah. kan bingung nih nanti kalau ketemu yang biasanya gimana. Bete, ya. Terus nanti Masih jadi diem-diem. belum move on ya, belum move on. Akhirnya kita kunjungin tuh. Oh, Misalnya, ada kunjungannya juga. ya kita misalnya kunjungin. Sama mantannya. Enggak. Misalnya anaknya dulunya mantan pelayan Tuhan atau aktivis lah gereja di RBI. Ya saya kunjungin. Kenapa begini? Akhirnya mereka sebenarnya anak RBI itu anak remaja ya, pelayanan saya gampang susah. Yang Ya. penting kita ajakin ngobrol, diajakin ngopi bareng kayak apa, kayak pasti lebih gampang. Nah, kalau misalnya di masa-masa nggak enaknya mereka itu, misalnya di masa-masa canggungnya mereka, tapi kalau hari Minggu aku udah biasa ke gereja nih, gitu kan ya. Daripada ke sana, ntar ketemu si itu, aku kesini aja deh gitu, ikut temen-temen yang sebelah ada di gitu sini ya. di gereja sebelah. Dan di situ ternyata misalnya mereka menemukan sesuatu yang lain yang mungkin bikin mereka terus akhirnya nyaman atau gimana, itu menyikapinya gimana, no? Kalau dari saya mensikapi, Sakit hati juga nggak tuh kalau gitu? saya ya terus terang aja ya sakit hati, tapi ya kembali lagi ke Tuhan. Tuhan ini domba-dombaku. Iya. Saya nggak bisa paksa, ayo sih di sini aja, nggak usah pergi, gitu nggak bisa, karena begitu. hak mereka gitu. Tapi saya juga nggak berani sindir-sindir ketika saya sharing, ayo jangan pindah Oh, gereja, iya, iya, terkutuk lah bla bla, nggak bakal berani gitu kan. Nanti jadi kodok gitu enggak ya? Enggak, intinya sih biasanya dengan berdoa, nanti Tuhan kirim hamba Tuhan yang bisa ngingetin, atau gitu. kirim sesuatu yang temennya yang bisa ngingetin. Temennya yang bisa Heeh. ngingetin biasanya. Gitu sih. Berarti kan fenomena tikung menikung dalam gereja pun ada ya? Ada. Zaman sekarang kan ya kita fair aja lah. Iya. Kita Pasti berlomba ada. kayak bisnis kan, cari jemaat, dikomselin nggak taunya ditarik jadi jemaat. Iya. Saya nggak nyindir gereja manapun, tapi hampir rata-rata begitu gitu loh. Jadi harusnya kan ke tujuan awal orang yang Iya. agama lain dong, yang Iya, di-grab, Betul. Benar, bukan benar. jemaat yang sudah jemaat, kamu pura-purain dikomselin, akhirnya pindah. Biasa kan orang kayak pacaran aja, habis putus pasti sama yang barunya dibaik-baikin terus, dikasih Iya. yang manis-manis terus, begitu udah ini Pindah. perpuluhan, Iya benar-benar. persembahannya 2 kali. Tapi pernah ya waktu itu gue sempet ada cerita juga nih. Hmm. Gue waktu itu sempet nganterin saudara yang kebetulan dia di kota lain itu gerejanya di situ. Kebetulan kita di sini ada Di mana? di gereja itulah gitu. Nggak boleh sebut merek soalnya kita nggak di endorse. Nanti kalau udah di endorse kita sebut. Iya.
diajakin ke situ. Jadi karena dia punya perwakilan atau cabang di sini, jadi gue anterin ke situ. Nah, karena gue dianggapnya orang muka baru lah di situ ya, akhirnya gue disuruh nulis tuh, gitu kan. Gue udah rada nggak enak nih sebenarnya nulis kan, tapi akhirnya gue tulis juga. Oh iya. Masa mau bohong? Bener kan, Man? Masa gue mau bohong? Bener nggak? Ya kan? Masa gue mau bohong? Nomor gue mau gue salah-salahin, dosa dong di gereja bohong. Akhirnya gue tulis, dan waktu itu sempet beberapa kali tuh dicecer di WA, sampai ditelepon, diajak-ajakin. Yang di hotel Plankton itu ya. Intinya di follow up lah ya, di prospek lah ya kalau orang asuransi. Terus gitu. Padahal gue udah kasih tahu sebenarnya gue tuh cuma nganterin. Iya. Tuh kalau yang cara seperti enggak iseng nganterin. Cek kali. Gue nganterin. Soalnya gitu. foto-fotonya lengkap. Nah kalau kayak gitu tuh ya. Sebenarnya mereka tuh nggak salah sih ya sebenarnya ya. Mereka follow up terus seperti itu kan sebenarnya nggak salah ya. Tugas mereka. Siapa tahu diambil iblis kan pikirnya kan. Lebih baik diambil mereka Jadi aja lah ya. Di gereja gua aja lah biar lebih rohani gitu kan. Biar acaranya meriah dan jemaatnya banyak gitu kan. Padahal gua udah kasih tahu loh. Maksudnya gua dari gereja ini. Aku pernah ketemu sama dari gereja lain ya. Wan, teman gua ngomong. Itunya singernya Kalvari masuk situ. tahu loh, bisa loh. Akurat ya. Cirebon kan sempit ya menurut saya, apalagi ada media sosial, apalagi orang tersebut unggah foto gitu kan, langsung di sini. Gitu kan. Minggu kemarin masih begini sama kita, minggu berikutnya udah begini sama kita. Ya ini mohon maaf kalau ada yang tersinggung, ya mohon maaf ya. Intinya kita nggak mengejudge kalian itu mana kalian, kan yang kalian yang ngadepin ya, kita juga ngerti masalahnya apa gitu kan. Juga kita cuma membahas fenomenanya aja. Aja. Kita global, tahu di seluruh Indonesia kan, bukan gereja apa. Sama kita tuh sebenarnya cuma pengen tahu aja gitu. Ini sebenarnya etis nggak sih gitu? Kalau mungkin sekali 2 kali kita dihubungin, mungkin masih etis ya. Kita kasih tahu gitu kan. Oh enggak, saya udah gereja di sini, saya cuma anterin, misalnya gitu ya. Itu kan etis. Tapi kalau sampai lebih dari 2 kali, 3 kali, gemit banget ya ajakinnya. Ya risih juga. Kalau kayak gitu mending ditegesin aja, sorry ya. Gue udah ada yang punya gitu. Udah ada yang. Kalau nggak suami suruh ngangkat teleponnya. Saya udah biasa pakai ibu-ibu. Yang telepon ibu-ibu. Saya udah biasa pakai produk ini gitu. Oh gitu ya. Alergi pakai produk lain. Saya all this. Sorry. Saya all this. Nah, terus Yes. Seperti yang ini bolehlah sedikit kita bahas ya. Boleh kita bahas sedikit. Di gereja kita kan memang sedikit ada perubahan nih. Oh ya pola. Polanya mulai ada perubahan. Mungkin lagu-lagunya juga kita ada perubahan. Oke. Ada manuver lah ya. Ada manuver, ada hal-hal yang kita. Top apa nih? Enak. Top bihun. Yang kita rubah kayak gitu kan. Nah. Mungkin yang namanya kayak lagu itu kan seleranya orang tuh kan beda-beda ya. Oh ya. Ya kan seleranya orang kan macam-macam. Ada yang senang jenisnya yang jembreng-jembreng, ada yang senang melo-melo, ada yang senang lagu-lagu baru, ada yang senang lagu-lagu lama gitu ya. Lagu barat gitu ya. Ada yang barat, ada yang Mandarin, ada yang dangdutan, ada yang dangdut, gitu BTS, kan. Banyak gitu. Okay. Nah, tapi kalau misalnya gitu ya, dalam satu lingkungan kita punya kecenderungan atau tendensi lagunya monoton misalnya, itu aja gitu ya. Oke. Otomatis kan mungkin di beberapa jemaat ada sedikit pertanyaan dan kejenuhan. Ya. Ada kejenuhan gitu. juga mungkin ya. Dan ketika dia jenuh kan otomatis gue pengen refreshing. Kalau kita yang terikat dalam pelayanan tidak mungkin mau refreshing ya, paling seperti itu. Tapi kalau jemaat kan bebas ya. Benar kan, sekali lagi seperti kata Ono kan, mereka itu kan adalah gembala yang kita gembalakan. Mereka kan bebas ya. Mau merumput di mana gitu kan. Nah, kalau mereka terus akhirnya kayaknya jenuh nih gitu ya. Gue pengen cari suasana baru gitu. Main-main deh. Perpuluhan tetap masih di tempat yang lama misalnya, tapi gue cuman mau kayak mencari makanan di rumput tangga nih gitu misalnya. Itu menurut Ono gimana? Kalau sifatnya nggak terikat nggak masalah. Contoh kan misalnya ikut persekutuan doa, dia tapi masih tetap aktif di gereja lokalnya. Dan kita juga nggak munafik juga. Saya sering liatin khotbah-khotbah
dari orang lain gitu, Ya. renungan-renungan dari Ya. gembala lain. Kayak di full gospel misalnya juga ya. Tapi fisiknya gue nggak di sono. Jemaat yang ketika ada regulasi baru yang mengharuskan lagu-lagunya ditentukan dari pemimpin. Ya. Ya kalau jemaat sih, saran saya jemaat sekarang ada media dari Ya, pinter-pinter YouTube. lah ya. YouTube ada lagu-lagu kisi worship juga kalian Iya. boleh. Ya. Gak usah pusing. Itu produk dari GB Kalvari juga Boleh. gitu kan. Ditayangin nggak hari-hari? Ya, maksudnya bisa didengerin gitu loh. Dari YouTube bisa, dari YouTube Ya, berarti. Spotify Oh, bisa kalau mau dengerin gitu di loh. situ. Dari radio bisa. Jadi kalau cuma hanya motivasinya pengen lagu-lagu yang baru, yang fresh, bisa didapetin di situ. Di situ. Lagian kita datang hari Minggu kan buat ibadah. Terus kalau mau nyanyiin gimana? No? Kenapa? Kalau mau nyanyiin? Ya nyanyiin bareng aja di sono. Hmm. Lagian ke sebuah hubungan, saya kasih tahu buat jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan yang terkasih, mohon maaf saya bukan mengajari. Lagian namanya ibadah, kita memuji Tuhan kepada Tuhan Yesus, Betul. bukan dari lagu baru, Iya, Ya, betul. bukan dari lagu yang seenaknya kita. Mm-mm. Lagu enak belum tentu kita benar-benar dapat, belum tentu itu penyembahan buat Tuhan. Iya. Enak buat kita belum tentu enak Iya. buat Tuhan, hanya Tuhan yang menilai. Iya. Jadi kalau ngomongin, kita kan ranahnya ngomong respon jemaat, jadi saya ngasih pendapat Iya. buat jemaat-jemaat yang lain, semoga ini jadi ya pembanding atau perenungan buat kita semua, Perenungan buat kita bahwa semua. setiap lagu yang ditentukan dari gereja itu gembala punya visi, Iya. punya visi. Hmm. Karena usia jemaat itu rata-rata orang tua mungkin, karena Iya. ada regulasinya lah, ada pertimbangannya yang macem-macem yang memang gembala punya urusan dengan Tuhan gitu. Tapi Iya. beberapa banyak yang pindah. Nah, Gus, gue tanya, lu kenapa sih pindah? Ya itulah masalah itu. Lagu-lagunya jadul Ya, banget, ya. Buat keluarga muda itu sebenarnya nggak up to date. ya kurang gue banget gitu ya kata. Hmm. Kalau kata keluarga muda. Hmm. Kalau di remaja bebas ya, no? Puji Tuhan, jangan diutak-atik. Gini, Halo. gini dong ngomongnya. Jangan diutak-atik, please. Umpamanya. Saya rasa enggak kalau di remaja kan, karena gini, Jangan diutak-atik, please. Gini, wah gini. itu Gini karena dong gini, tangannya. karena usia remaja kan usia gue lagi Kalau beatnya umpamanya naik banget ada gitu. aturan begitu gimana, no? Nggak mungkin. Kalau Ada ya nggak mungkin gitu. ya Karena- ini kan kalau ada Ono sebagai ada, iya, kaptennya seperti itu. mereka, apa yang akan Harus kau menyikapinya lakukan? seperti apa? Kalau sampai kejadian kayak gitu, Ya. Lu mesti gimana? ini pertanyaan Ngiko, oke. Ini kan seandainya ke pertanyaan seandainya ya. andai. Ya saya tetap jalanin. Tetap dijalani. Betul. Ya saya juga. Dengan adik-adik yang pasti akan terus menjerit-jerit ke Kak Ono. Oh Kak Ono, wah, gitu sebelah ya. gereja sebelah udah lagu ini. Tahu nggak? Lagu ini kalau dibawain Kak Ono ngangkat banget loh. Gitu, nggak ada yang begitu kan. Iya itu. Tapi enggak lah, nggak mungkin sih. Kita ngomongin gereja global. Kita Oke, ngomongin oke. gereja secara global. Seandainya ini kan seandainya. Oke. Seandainya kita berandai-andai. Benar nggak diganti? Nggak bakal. Masih dibahas Oh, lagi. sorry. Oke, cut. Ganti pertanyaan. Ayo, Bang. Jadi, Sih, Orang. intinya bahwa gembala jemaat punya visi sendiri dan itu pasti dapat perlindungan dari Tuhan gitu Ya, loh. Kita betul. saya sebagai jemaat juga, sebagai koordinator di remaja juga, saya tetap tunduk sama otoritas gitu. Ya. Saya cinta 70, Cinta itu juga. saya cinta 80 dan 90-an. Oke. Oke. Hmm. Pindah gereja. Mm-mm. Pindah gereja apa pindah iman ya, no? Kalau menurut saya Apa dia- pindah karena ajakan? Apa pindah karena dikompori? Oke. Beberapa ya dari yang saya tahu mereka karena ada keluhan dulu. Oh Ada- iya. ada keluhan dulu Iya, di iya, iya. gereja lamanya ex-nya kan. Misalnya BSH ya, BSH. ya, Barisan suaranya sakit nggak hati. didengar, dalam arti dia punya usulan nggak didengar. Betul. Terus juga memang jiwanya memang belum menjadi Kristen yang dewasa Ya. gitu loh. Kalau yang maksudnya dewasa kan relatif ya, Betul. terserah Tuhan penilaian, tapi misalnya menilainya dari sudut pandang mengenai lagu doang, sudut pandang dari pembicara doang, sudut pandang dari keramahan gembala. Penilaiannya nggak gimana caranya saya memberikan kontribusi buat gereja supaya gereja ini makin berkembang. Jadi mental konsumen doang pengennya dilayani. Kan di Injil Iya, ada yang iya. bilang kita layanilah Tuhan gitu, karena Yesus datang untuk melayani bukan untuk dilayani. Demikian juga kita. Di Matius berapa juga ada bilang pergi dan jadikanlah semua bangsa murid. Ini melayani.
Jadi ketika kita jadi jemaat juga kita melayani meskipun kita nggak megang apa-apa, nggak memegang peranan penting. Duduk di kursi jemaat itu melayani keluarga, otomatis jadi penasaran. Gerejanya di mana sih? Iya. Ya. Anak-anak juga penasaran, tetangga juga penasaran gitu sih. Nah, no, kalau misalnya kayak gini ya, sempat ngalamin juga nih gue ya. Misalnya gini, papanya di gereja ini, mamanya di gereja ini, gitu ya. Iya. Anaknya kan suka bingung nih sekolah minggunya di mana nih, gitu ke sana apa ke sini gitu kan. Biasanya kayak gitu. Nah, akhirnya karena seperti itu pasti ada yang mengalah akhirnya. Biasanya ya. Ada yang begitu ada ya? Ada. Ada yang Suami istri begitu. beda gereja, ada. Gue sempet kayak gitu juga. I see. Gue sempet kayak gitu juga. Jadi suami gue di gereja yang ini, gue di gereja yang ini. Ya. Anak bingung nih, ya kan? Tapi anak gue memang cenderung ikut ke gue gitu kan, ikut ke gue karena gue yang ngasuh gitu kan. Jadi dia otomatis Gua yang lahirin sama gue gitu. Enggak sih, bukan karena papahnya di sini, mamanya di sini, anaknya bingung gitu kan ya. Nah, akhirnya kan salah satu pasti biasanya suka ada yang mengalah karena ribet. Awalnya mungkin pikirannya udah ribet dah, kita barengan aja jadi satu atau gimana. Otomatis kan pindah tuh. Iya. Nah, itu gimana tuh, No? Puji Tuhan ada yang mau mengalah. Oh, puji Tuhan ada yang mengalah. Karena ya. beberapa ada yang nggak mau ngalah. Gereja A, gereja B, suami istrinya di B. Ya, tetap. Ya, maksud saya memang puji Tuhan ada yang mau ngalah gitu tuh. Tapi ya kalau menurut saya namanya satu keluarga ya satu gereja ya. Iya, idealnya begitu ya. Idealnya seperti itu. Ya misalnya gerejanya misalnya lagi topik khotbahnya mengenai iman. Ya kita sama-sama belajar iman dong di renungan lagi, dibaca lagi di rumah. Nah, misalnya di gereja sebelahnya lagi suaminya tentang ketaatan gitu kan kelihatannya nggak bareng gitu loh. Namanya bertumbuh kan proses saling menguatkan gitu tuh. Itu sih. Jadi sebenarnya akhirnya cek toko sebelah dan akhirnya pindah ke toko sebelah itu harus terjadi karena situasi yang faktor-faktornya paling tahu gue sih ketidakpuasan. Iya, kebanyakan sih dari sakit hati dulu lah. Kepahitan. Enggak sih, enggak harus selalu dari sakit hati kan kalau gua. Ada yang berpikirnya open minded bilang, "Enggak lah, gue pengen lebih berkembang. Iya. Gue pengen menunjukkan skill gue bla bla bla." Ya kalau menurut gereja gue yang lama tuh alat musiknya jadul. Enggak berkembang AC-nya panas. Ya, berkembang. Terus bla bla bla. Kenapa nggak melalui orang itu sehingga ya, tapi kan saya nggak punya duit buat beli AC, tapi nah itulah. Tapi sebenarnya Tuhan memakai siapapun untuk berkarya di gerejanya masing-masing. Ya. Jadi jangan kecil hati buat yang sudah pindah gereja ya, mohon maaf, bertumbuhlah di gereja yang baru. Jangan nggak puas lagi pindah lagi, nggak puas lagi ya, lama-lama bingung gitu. Jadi kalau bisa pindah gereja mah karena kita punya satu misi yang sama gitu loh. Misalnya pindah kerja gitu kan. Pindah kota itu oke lah ya. Cuman kalau kalau mau dalam satu kota juga kita mau pindah gereja asal misinya sama. Sepaham sama kita yang mau kita jalanin gitu loh. Ya udah. Kalau gua dulu sih sempat ada kata-kata begini ya. Mungkin juga karena waktu itu belum mendapat lawatan Tuhan lebih intim lagi ya, gitu perenungan lah dari Tuhan. Setelah di sini tuh kayak mendapatkan sesuatu yang sama ini gue cari lah gitu ya. Jadi akhirnya berpindah gitu kan. Ya berarti kan proses kan. Ada prosesnya. Jadi nggak melulu karena sakit hati dengan gereja yang lama atau apa gitu ya. Ya mungkin ya itu tadi seperti mencari yang mengena. Pas kebetulan gue di perangkapnya itu di sini gitu kan. Nggak. Jadi jangan berkecil hati juga yang udah pindah terus gua udah bikin dosa besar. Gua bikin dosa yang sangat ini. Enggak sih. Itu sebenarnya cuma gimana kita bisa bertumbuh. Sebenarnya itu cuma kan masalah kita dengan etika kita dengan sesama. Jadi batu sandungan enggak? Masalahnya itu buat catatan nih guys, buat semuanya nih. Kita pindah gereja jadi batu sandungan enggak? Iya. Kita nyakutin orang lain enggak? Nyakitin orang lain enggak? Nah, itu kalau pindah gereja dengan motivasi menurut saya pengennya dibangun lebih lagi, monggo lah. Tapi di gereja yang lama pun kita masih bisa bertumbuh lebih lagi. Apalagi dengan ada media, kita bisa searching khotbah paling bagus, pengajaran paling bagus dimanapun bebas. Gitu. Betul. Nah itu berarti kayak sekarang ini kita banyak online nih ya. Ya, banyak online service kayak begitu kan, banyak lebih gampang kita cek toko sebelah gitu ya, bisa ngelihat gereja-gereja yang lain gitu. Nah biasanya
kita pasti kan dapetin sesuatu dari gereja-gereja yang lain gitu kan. Iya, Dan kecenderungannya seperti tadi, rumput tetangga tuh jauh lebih hijau. kelihatannya. Kelihatannya kan kita nggak tahu intriknya atau permasalahan mereka di dalam seperti apa gitu Iya. kan. Tapi kadang-kadang itu tuh menjadi trigger atau menjadi pemicu kita akhirnya di dunia nyata tuh pengen coba-coba dong gitu, pengen lihat dong, dan begitu dia pindah terus kayak ya itu tadi kayak misalnya ke perangkap atau Udah stuck di situ ya. stuck gitu Hmm. menemukan yang itu gimana dong no kalau kayak gitu. Kalau bertumbuh nggak masalah sih. Kalau Kalau bertumbuh. orangnya bertumbuh Hmm. jadi bagus, ya menurut saya nggak masalah. Kita legowo nerima lah ya. Iya, tapi kalau cara meninggalkan gerejanya dengan cara yang nggak benar, menurut saya meninggalkan juga luka di Luka. hati Gara-gara kepala jemaat atau something misalkan. Iya. Kalau Gara-gara memang ketemu di baik-baik, bank, itu baik-baik jangan. dan misalnya komunikasinya sampai sekarang masih oke, Hmm. saling support, kita ke orang nggak kenal aja kita suruh ramah, apalagi orang yang sudah pernah memberikan Iya. modal iman, Hmm. pengaruh iman, kenapa kita nggak bisa baik gitu loh? Berarti kalau ada ganjelan itu sebaiknya di gereja yang lama itu kita obrolin nggak sih no? Obrolin aja, ngomong aja. Gembala nggak, menurut saya nggak pernah anti Iya. ngobrol. Di Silakan, telepon aja, welcome cepet aja. langsung to the Pihak point. gereja lah ya nggak sampai ke gembala mungkin. Staf Staf penggembalaan. penggembalaannya itu bisa lah ya diajak berkomunikasi gitu. Iya, lagian kan belum tentu yang sekarang gini deh, kayak kita lagi doa. Mm-mm. Doa Tuhan Yesus, saya pengen ini, pengen ini. Nah, kamu berdoa sebenarnya tuh kehendak kamu yang jadi apa kehendak Tuhan yang jadi? Iya. Nah, seperti itu juga kita ngomong ke gereja. Pengen ini gereja yang nurutin kamu apa kamu yang nurut gereja? Hmm. Sedangkan gereja kan adalah pertama kali didirikan oleh bapak-bapak gereja, Rasul Paulus dan lain-lainnya dengan tujuan memberikan pertumbuhan iman. Mm-mm. Itu pasti Tuhan udah punya rencana sampai Udah hari punya ini rencana. gereja di mana-mana banyak. Mm-mm. Karena pasti ada rencana Tuhan. Itu sih. Nah, Ya, ya. pensiun dari RBI kapan? Nggak tahu, itu mah tergantung dari pimpinan aja. Oh Ya. nggak ada ininya kayak Nggak ada yang masa 5 jabatan ya? tahun Nggak masa tahu, nggak tahu. jabatan, 3 Terakhir tahun saya masa tanya, jabatan. ini saya masih lanjut Pak, masih ya udah jalani Oh, dengan gitu. baik gitulah. gitu. Oh jadi selama ini nggak ada berapa tahun ganti berapa tahun ganti nggak ada ya? Nggak tahu. Sekuat-kuatnya aja. Ya intinya kalau Atau- ya saya masih bisa Masih maksimal, dipercaya ya, monggo. dipercaya Seawet maksimal. Ya. mudanya Ono aja untuk bergaul sama mereka. Berarti lo harus kenceng-kencengin ini, Rajin ke RH klinik. Waduh, waduh. kenceng-kencengin kosmetik supaya Enggak, tetap kan saya kelihatan juga muda. punya anak juga harus regenerasi. Tapi kalau untuk koordinator udah dari anak-anak sih. Udah Kalau ada saya ya, hanya anak-anak. Ya udah mulai bisa mandiri lah ya. ya anak-anak. Terus lagian anak RBI kan usianya yang jadi pengurus biasanya SMA. Nah, kalau nggak SMP kelas 3 Mm-mm. sampai SMA kelas 3. Kelas Nah, 2 itu biasanya lah. kelas 3 tiga kan masih- udah Ya kurang lebih begitu. Nah, itu biasanya masa Nah, jabatannya itu terus dari RBI bergulir. kan lulus SMA ya no. Kuliah. Mm-mm. Kok balik laginya ke RBI ya? Nggak tahu tuh di RBI kelihatannya dari dulu punya daya tarik tersendiri gitu. Tapi emang gitu ya, emang gitu. Iya. ya? Puji Tuhannya kayak gitu. harusnya ke PBI malah baliknya ke sini. Nggak tahu deh, nggak tahu saya nggak memikir ke yang Iya, lain. iya. Tapi yang saya lihat Karena sih memang kekeluargaan, jadi udah dibangun dari pendahulu saya gitu loh, maksudnya orang-orang di atas saya misalnya Iya, ketua remaja zaman dulu mereka membangun sistemnya dengan begitu kuat, jadi orang yang udah keluar kota kemana reuni ya udah mereka Baliknya ke setangan RBI. RBI gitu tuh. saya anak RBI. Gitu. Ya, bangga banget Tapi gitu. sama loh. sih yang pemuda juga udah lulus, udah Lulus. nikah pun masih ikut PBI. Kalau mereka pemuda, startnya ya. dari PBI biasanya baliknya Berarti ke PBI. dia lagi. nyaman. Mungkin Nyamannya juga di situ. gini, Hmm. mungkin juga dari usia Iya. SMP kan kisah kasih di sekolah, Oh. bukan di Oh, bukan di iya. kuliahan Iya, gitu iya. loh. Iya benar. Dia cinta pertamanya dia sama Tuhan ketemunya di RBI. Iya, Karena ada Jadi- pepatah mengatakan malu aku malu pada semut merah iya. yang berbaris di dinding. Lanjutannya apa? Gua Astaga. lupa. Astaga, semut di bawah. Iya, Nah, No, itu tuh. kalau misalnya suatu saat misalnya udah pensiun nih dari RBI misalnya, kepikiran nggak No? Apa namanya? Kan pasti kepikiran, wah next-nya apa nih gitu kan? Oh iya. Nah, itu kepikirannya Planning apa? ke depannya seandainya saya planningnya. dicopot dari
jabatan Dia ketua bukan RBI. dicopot, Bukan pensiun. dicopot. Iya, pensiun. Berarti sudah Ya. enggak Sudah tidak muda kembali. Mudanya sudah Ya. tidak mumpuni lagi di RBI. Oke, saya akan jawab gini, pasti Tuhan sudah sediakan ladang baru. Amin. Ya, Hmm, tapi kan. ada visi nggak, No? Ono pengen bikin apa lagi? Kalau saya Istilahnya ancang-ancang. kalau saya sampai sekarang belum, terserah Tuhan aja. Yang penting saya udah jalani. Yang pertama kan rumah tangga gue dulu pelayanan utama kan, Iya. rumah tangga anak istri itu Hmm. paling utama, itu terus kembangin, terus bagusin gitu kan. Hmm. Kalau di pelayanan gereja, pelayanan dengan Jadi anak-anak, flow aja. ngeflow aja, saya nggak ada planning apa-apa. Nggak Kayak ada sekarang saya kontribusi bikin gimana-gimana, YouTube pun, ya sorry, saya bikin YouTube pun buat anak-anak RBI juga, bikin Kids Worship, bikin YouTube Barnabas Pujiyono juga, pemerannya orang-orang di belakangnya juga kreativitas kreator-kreator dari anak RBI juga. gitu. Saya dibantu mereka gitu. Biar Ya, mereka Ono nyiptain lagu udah mulai banyak ya, No ya. ya puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Itu, nah ini sekilas nih tentang nyiptain lagu. Itu awalnya gimana, No? Bisa nyiptain lagu? Karena pastinya kan karena Tuhan kasih bakat Oh, bermusik ya. ke Ono lebih gitu. Talenta, ya. Nah, tapi ada ini nggak visi-visi yang dari lagu itu pengen disampaikan gitu? Oke, pertama kali nyiptain lagu itu di SMA kelas 3. Hmm. Di waktu masih Ciledug udah bikin lagu Yesusku Berserah dulu. Nah, terus kesini saya ketemu sama Sony, sama dulu Fran, sama dulu Banyak lah pernah gabung juga sih sama grup Virtu, tapi Hmm. gue cuma sebagai basis doang, gue nggak nyiptain, nggak bikin lirik-lirik lagu. Akhirnya sering ngejam di sini, yuk kita bikin lagu gitu. Nah, akhirnya di RBI 2017, karena RBI lagi butuh dana buat retret ke Malang, Oh. beneran bikin, dipaksakan itu album pertama Kids Worship itu dipaksakan. Oh, iya, iya. Mau nggak mau harus jadi supaya jadi duit ini kaset gitu loh. Saya Jadi dari situ. dirinya. Kreatif banget ya. Jadi cari duitnya. kita nggak pengen gini-gini banget gitu, Iya, kita juga iya, ada iya. karya yang gitu loh. dijual gitu ya. Dan itu karya itu akan terkenang di anak-anak RBI juga, memorable banget. Dulu saya rekaman loh di album pertama gitu. Nggak punya kan gue punya. Gue juga ngisi loh suara waktu itu sempat, Oh, iya. walaupun cucup Oh, iya, cuap iya, cucup Oh cuap yang doang. yang lagu Iya. Kerajaan Tak Tergoncang kan Iya. ya, wire-nya kan. Iya cucup cuap Iya, iya. jadilah gitu, soalnya nggak pernah diajakin yang lain-lain. Cucup cuap doang, Ya, itu curcol. Awal-awalan. Nanti terakhir Curcol. terakhir. Nah, no, kalau lagu-lagu itu kan akhirnya mulai Pesannya dipublish apa nih. gitu ya? Heeh. Pesannya apa? Di masing-masing lagu pesannya ya, ketika saya dapat saat teduh, Mm-mm. pesannya ya Yesus segalanya lah gitu. Contoh misalnya lagu apa ya? Kan harus dari salah satu judul sih. Mm-mm. Setiap judul lagu punya pesan masing-masing. Contoh lagu Yesus Engkau Baik. Mm-mm. Yesus Engkau Baik ini dalam keadaan apapun Yesus tetap statusnya Yesus baik. Mm-mm. Tidak diukur dari ketika doa kita dijawab Yesus baik, ketika kita diberkati Yesus baik, enggak. Bahkan di dalam apapun Yesus tetap baik gitu. Jadi isinya menguatkan. Gitu. Iya, Nah, menguatkan. sekarang ini kan lagunya mulai komersil nih, No. Udah mulai masuk ke radio nih ya. Spotify, Iya, ada udah di mulai Revivo Ya, udah ada. mulai masuk ke Ada suara pokoknya. gue. Iya, iya, iya. Iya. Di Ada lagu suara gue juga walaupun sedikit. ada lagu untuk Indonesia, lagu untuk Indonesia itu Nah. pesannya juga itu Nah. untuk selain kemerdekaan. Kemarin kita lagi pandemi, Ya. kita kuatin jemaat juga dengan berdoa, bersatu Ya. bersahati, menaikkan berkat buat Mm. bangsa Indonesia. Nah, kalau lagu-lagu yang sudah mulai komersil ini, No, Hmm. terus akhirnya gereja-gereja lain mau memakai gitu. Ono keberatan nggak? Enggak, bebas. Saya Bebas. sendiri nggak pernah harus kalian bayar, enggak sama Terus sekali. teman-teman YouTuber yang lain gitu, Mau mereka cover, mau cover gitu. Monggo, Kena ads. melayani aja. Iya. Oke. Nggak ada Berarti- pengen berarti bebas Tidak ya. untuk komersil. Mumpung saya belum punya manajer. Oh, mumpung belum Kalau udah manajer. punya manajer kan kita nggak tahu Ya. kan. Heeh. Nomor Nggak tahu WA-nya boleh, nanti kita manajer. kita Enggak, ngobrol di intinya belakang. intinya buat pelayanan. Buat pelayanan Ya, aja. sebuah untuk Tuhan. Contoh lagu Kasihmu Tuhan di Malang udah pernah disetel. Oh, udah sampai Di ke Malang waktu ya. itu Natalan di mana, ada gereja mana yang sekolah minggu yang pakai lagu itu Kasihmu Tuhan. Ya saya rasa mungkin nggak ketahuan sama saya, dan itu udah Ya, pasti menjadi ada sih prestasi banyak. pencapaian tersendiri buat saya. Saya bangga Mm-mm. bahwa Tuhan pakai saya, lagu saya bisa diterima jadi berkat, itu sih. Nah, ini Ono tuh dipakai Tuhan banyak ya. Maksudnya Waduh. banyak banget ya, No ya. Dari mengembalakan anak-anak, ya kan. Tuhan taruh talenta tuh banyak ya. Musik iya, WL iya, sekarang bisa nyiptain lagu dan sebagainya, No. Kamu merasa sangat diberkati sama Tuhan nggak?
pastinya kan ya. Pastinya, tapi Nah. pusingnya juga. Pusingnya juga Ya ada. karena ya kalau boleh ngeluh kadang-kadang kepada siapa saya harus mengadu gitulah tentang Kayak lagu dangdut Iya. jadinya. terus saya tentang ini gitu kan. Saya juga harus berperan sebagai direktur perusahaan juga di toko, sebagai suami, sebagai ayah gitu kan. Itu prosesnya itu ya puji Talenta Tuhan. yang begitu banyak yang Tuhan kasih ke Ono itu ya. Kayak begitu kan tanggung jawabnya juga nggak sedikit. Kayak Kalau begitu gue kan ya, sebagai Nek. ini sih hampir sama kayak Ono ya, waktu doang sih sebenarnya. Waktu yang Waktu. jadi pergumulan dan Iya, paling penting adalah gimana jadi paling utama buat saya gimana jadi daddy terbaik buat anak saya dan Keluarga suami nomor terbaik. Pertanyaan titipan kayaknya ada yang penasaran nih. Ya. Kok tiba-tiba munculnya Pujiono jadi Barnabas Pujiono? Oh, nama Gimana? Barnabas Pujiono itu nama Bukan baptis. yang dibebasin pas lagi itu. Barnabas itu coy. Barnabas. Oh iya, salah. Gue tuh banyak yang ngerti tentang Injil Barnabas. Injil Barnabas juga sesat kan. Ya. Tapi Barnabasnya nggak sesat. Jangan salah ya, jangan rancu. Injil Iya. Barnabas itu sesat. Hmm. Belum diresmikan Soalnya sama pada Bapak. bebas-bebas sih ya. Iya, saya itu pemain bass juga. Bas-basnya. Apa karena kamu pemain bass jadi ditulisinnya bas-basnya? Iya. Tapi kadang-kadang ngebasin juga gitu. Oh itu ngebasin. Soalnya Tuhan Yesus dibebaskan Barnabas. Barabas. Barabas. Berarti Barabas. itu adalah nama kemarin Baptis. waktu dibaptis. Baptis Baptis, itu ya. dikasih nama sama pendeta Barnabas Pujiono. Barnabas. Kalau kisah Barnabas itu temannya Rasul Paulus. Hmm. Terus dia yang mendukung Rasul Paulus diterima oleh para teman murid-murid Yesus yang ke-12 murid Yesus itu. Orang lain pada nolak, tapi si Barnabas ngedukung si Saulus yang sebelum jadi Paulus. Kok kira itu nama panggung. Enggak. Ya Bukan, Bukan nama kebetulan panggung berarti, Bukan. nama baptis. enggak. Bukan. Nama panggungnya Ono aja udah cukup udah. Iya. Udah Udah dijawab berarti bebas buat mau yang puji, mau Barnabas, mau Banyak. apa, yang penting lah. yang penting Asal aja. iya, Duk-duk. ya kan punya nama gitu kan. ya berarti udah dijawab. Nah, terakhir nih No, yang terakhir banget. Tadi kan udah Oke. terakhir nih, Ya, terakhir. Enggak apa-apa banget. sampai jam 3 pagi kok. Balik lagi ke benang merah terakhir. Ya, Iya, terakhir. Ada pesan-pesan nggak buat jemaat kita, buat para pelayan Tentang Tuhan, fenomena buat adik-adik mungkin juga stalking yang gereja nonton. sebelah, tentang orang yang pindah-pindah, Ada tentang pesan-pesan nggak? Oke, hati yang tersakit. ya waduh kayak lagu. Iya. Kalau buat jemaat Tuhan ya, kita ngomongin jemaat Tuhan dulu. Saya juga sebagai jemaat jangan pernah lihat segala sesuatu itu dari sudut pandang negatif. Coba cara sudut pandang berbeda juga. Coba posisikan sebagai aktivis gereja, pelayan-pelayan gereja, posisikan coba sebagai gembala. Mikirnya loh. Iya. Meskipun kita jemaat. Iya. Karena susah, karena butuh perjuangan, butuh air mata, butuh doa, butuh duit juga. Ini nggak mungkin kalau nggak ada topangan dari orang-orang yang berduit buat gereja ini tuh nggak mungkin. Nah makanya jangan lihat dari segi negatifnya doang. Cobalah mulai gerak yaitu terlibat meskipun nggak langsung misalnya berupa doa. Iya. Doakan dulu lah segala sesuatu kita adukan kepada Tuhan, Gembala yang agung, Yes. Imam besar kita yaitu Yesus Kristus. Adukan kepada Tuhan segala sesuatu. Nanti baru kita diberikan hikmat untuk ngomong, sampaikan kepada pimpinan. Buat gereja juga, dimanapun gereja kita dipercayakan Tuhan, mau di daerah terpencil, di kota besar, ataupun di manapun berada, kalau ada masukan dari jemaat ya mohon didengarkan. Dan ada evaluasi. Iya. Yes. Evaluasi itu penting, Betul. minimal didoakan lah. Bukan berarti kita anti namanya pendapat. Meskipun gereja itu menganut paham yaitu teokrasi ya, bukan demokrasi. Iya. Betul. Tetapi ya mendengarkan nggak ada yang salah. Iya. Terus evaluasi. Kalau memang misalnya ada jemaat yang ngomong ini di daerah sini ada yang bocor, masa kita nggak evaluasi? Iya. Lama-lama banjiran kan. Iya. Contoh sederhananya seperti itu sih, Bapak Ibu semuanya. Ya, terus semangat tujuannya mencari jiwa ya gereja itu. Betul. Maka boleh ngomong, tapi jangan memaksa. Kehendak kita yang jadi. Iya. Kita bukan siapa-siapa gitu. Kembali lagi ingat, kita hanya jemaat atau setiap kita punya kewajiban bukan ngutak-ngatik
kritik-kritik gereja doang, tapi sibuklah ngurusin Iya. jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa. Itu yang paling utama. Iya. Melalui tindakan kita di rumah dan lain-lain. Untuk para pelayan Tuhan, jangan punya motivasi karena pelayanan baru datang ke gereja. Karena pelayanan baru ke sini. Tentu gerejanya di sana. Menurut saya nggak fair. Ya. Menurut saya nggak fair sekali. Kita jangan pengen tampilnya doang. Ya. Begitu berjemaat nggak mau gitu, saya rasa nggak bisa. Kita pengen bertumbuh seimbang ya, kita harus diberkati melalui firman, bertumbuh di gereja lokal, dibangun di gereja lokal, berkontribusi di gereja lokal, dan juga membangun yang lain. Betul. Oh, Yes. oke. Setuju. Jadi intinya lu mau pindah-pindah gereja terserah sih sebenarnya, kalau menurut gua ya, bebas kok. Itu mau hak Orang. setiap orang. Cuman ya Oke, berarti intinya adalah balik lagi kita serahin semuanya sama Tuhan ya. ya Iya. Serahin semuanya kita sama Tuhan. Tapi pilihan nggak Kan? semuanya diserahkan Tuhan. Oh, Pilihan gitu. kadang-kadang kayak Adam dan Hawa disuruh makan itu nggak semuanya diserah Tuhan. Tapi pilihan, kembali lagi ke pilihan kita. Oh, berarti meminta hikmat, Iya ya betul. kan? Berarti hikmat Tuhan yang fitur-fiturnya harus kita bekerja aja sih di sebenarnya. kita, ya. Lu nggak suka sama lagunya ya dengerin di YouTube lah, Bang. Masih bisa kan? Nggak usah puyeng. Kita- Pokoknya kita kita aja. meminta hikmat sama Tuhan yang terbaik Iya. gitu ya. Pokoknya pembicaraan malam ini sangat-sangat dahsyat. Thank you Haleluya. banget. Iya. Kalau mau Semoga memberkati. butuh apa misalnya ini penyembahannya kurang, hubungin kami. Ya kita bikin konser di tempat Saya Anda bantu. sendiri Ya, nggak apa-apa. private. Ayo bantu gratis Oke tes deh, tes. kalau gitu. Semoga memberkati, Amin. semoga ada hikmah yang bisa diambil Ya, amin. juga. Amin. Thank you. Mohon maaf kalau ada Ya. yang mungkin kata-kata yang kurang Nanti berkenan itu ya. diedit. Nanti diedit. Oke, jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan Bentar dulu. share, terus Thank you komen. dulu, thank you no. Tadi Oke. udah. Jadi narasumbernya buat Barnabas Pujiono. Sama-sama. This is my man, oke. Oke. Thank you Thank you everyone. ya Semuanya semuanya. thank you. Yo, God bless. God bless. Ciao. Cut. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.